Halo sahabat tani semua, pada video sebelumnya kita sudah coba praktek membuat bioaktivator E4 atau cara mengaktifasi bakteri E4 itu sendiri. Berikut ini adalah kelanjutan video setelah pembuatan aktivasinya setelah hari kelima. Mari kita lihat apakah berhasil atau gagal. Yuk, check it out. Untuk melihat apakah aktivasi E4-nya gagal atau tidak, bisa kita lakukan tes dengan menggunakan alat mikroskopik atau melihat pergerakan bakteri yang sangat-sangat super kecil dengan alat tersebut. Atau jika tidak dapat menggunakan alat tersebut atau kita tidak punya, kita bisa melihat ciri-ciri apakah aktivasinya sukses atau tidak. Berikut ini adalah ciri-ciri atau menandakan bahwa aktivasi E4 itu berhasil. Nah, untuk yang pertama yaitu bisa dilihat dari fisik yang meliputi diantaranya pertama yaitu warna. Untuk cairan E4 yang berhasil diaktifasi biasanya berwarna kecoklatan atau kehitaman. Bisa dilihat ya, untuk kriteria warnanya sudah sesuai atau belum. Ini bisa kita lihat pada pembuatan aktivasi E4 kemarin. Nah, ini warnanya coklat dan kehitaman. Kemudian untuk ciri yang kedua yaitu bisa dikenali lewat bau atau aroma. Biasanya aroma atau bau E4 yang berhasil diaktifasi adalah baunya seperti atau hampir mirip atau khas seperti tanah atau kompos atau bahkan mendekati aroma kekecapan. Nah, untuk E4 yang kemarin sudah diaktifasi, baunya sudah sesuai atau sudah mendekati kemiripan untuk aroma khas tanah atau kompos. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk ciri yang kedua sudah benar dan sesuai. Nah, ini sudah kita pastikan untuk baunya ya. Nah, kemudian untuk ciri yang selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu konsistensi atau bentuk cairannya itu sendiri. Biasanya aktivasi E4 itu berhasil untuk cairannya agak sedikit kental dan homogen. Bisa dilihat sendiri untuk bentuk cairannya memang agak sedikit mengental. Nah, itulah beberapa ciri fisik yang dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk mengenali bahwa aktivasi E4 itu sukses dan berhasil. Nah, kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya untuk mengenali bahwa aktivasi E4 berhasil adalah secara biologis. Yang pertama yaitu adanya aktivitas mikroba, yaitu terdapat gelembung udara yang menandakan aktivitas mikroba itu sendiri. Bisa diperhatikan pada cairannya terdapat adanya busa atau gelembung-gelembung buih yang ada di atas permukaan airnya. Kemudian untuk ciri biologis selanjutnya yaitu adanya perubahan warna, yaitu warna cairan berubah menjadi lebih gelap setelah beberapa hari. Kemudian disusul adanya endapan. Yang selanjutnya yaitu terdapat endapan di dasar wadah. Kemudian untuk ciri selanjutnya yaitu yang bersifat kimiawi, yaitu biasanya ditandai adanya kadar pH atau pH cairan E4 yang sudah diaktifasi mencapai sekitar 6,5 sampai 7,5 untuk kadar pH-nya. Kemudian disusul kadar oksigen dalam cairannya meningkat. Untuk pengujian kadar pH-nya bisa dilakukan dengan menggunakan alat ukur pH cairan jika ada. Akan tetapi dengan mengetahui beberapa ciri-ciri dari ciri warna dan ciri biologis pada E4 yang berhasil diaktifasi, cukup meyakinkan kita bahwa praktek kali ini bisa dikatakan berhasil. Tinggal nanti kita lihat pengaplikasian terhadap tanaman untuk mengetahui bagaimana pengaruh E4 yang sudah diaktifasi terhadap tanaman tersebut, dan juga bagaimana pengaruhnya pada lingkungan yang telah menggunakan E4. Nah, sekarang sambil kita sharing dan belajar tentang wawasan bagaimana cara aktivasi E4 yang sukses dan berhasil, mari kita coba aplikasikan terhadap kompos yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan tambahan untuk media tanam. Dengan tujuan awal yaitu mempercepat dalam penguraian bahan organik kompos dengan E4 yang sudah diaktifasi.
Pertama, kita siapkan air sebagai campuran bahan E4-nya yang sudah aktif dengan perbandingan 5 cc atau 5 ml berbanding 1 liter air. Kemudian kita siapkan untuk takaran EM4-nya. Kemudian bisa kita campurkan untuk aktivasi EM4-nya dengan air yang sudah kita siapkan. Dan bisa diaduk-aduk. Nah, ini sudah kita siapkan untuk kohe atau kotoran kambing yang sudah dijemur kering. Kita akan coba siram dan ratakan dengan menggunakan cairan aktivasi EM4 yang dosis penggunanya yaitu 5 cc atau 5 ml EM4 yang sudah diaktifasi dengan 1 liter air. Jadi jika airnya 4 liter, maka EM4-nya yang sudah aktif yaitu 5 kali 4 menjadi 20 ml EM4-nya. Sekarang kita siram dan ratakan airnya pada kompos yang sudah kita siapkan. Kemudian jika nanti sudah selesai dan rata, bisa kita tutup dan diamkan selama 10 hari atau 2 minggu agar maksimal. Mudah-mudahan berhasil ya sahabat tani semua. Nah, kemudian jika dirasa dosis pengguna E4-nya kurang, maka bisa ditambahkan untuk dosisnya. Karena manfaat dari aktivasi bakteri mikroorganisme itu sendiri yaitu bermanfaat juga untuk memperbanyak EM4-nya. Untuk proses pencampuran larutan EM4 dengan kohe kambing atau komposnya bisa sedikit demi sedikit agar lebih mudah untuk meratakannya. Kemudian sambil diaduk-aduk hingga semuanya rata. Setelah semuanya rata, selanjutnya bisa kita tutup rapat dengan menggunakan karung bekas atau tutup lainnya. Kalau perlu dilapisi agar agak sedikit lebih rapat. Kemudian kita diamkan selama beberapa hari sebelum dijadikan sebagai bahan tambahan untuk media tanam. Kemudian jika ada sisa, bisa kita siramkan ke tanaman sebagai bahan kocor tanaman. Dan juga bisa dilakukan 3 hari sekali atau 4 hari sekali pengocoran tanaman menggunakan larutan EM4 yang sudah diaktifasi dengan air biasa agar tanaman menjadi lebih subur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih untuk sahabat tani semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan tekan tombol subscribe-nya dan ditunggu untuk saran dan kritiknya.